Pemirsa, pasca aksi seorang supir mengemudikan truk dengan ugal-ugalan viral di media sosial, polisi menangkap sang pengemudi. Polisi menilai aksi truk oleng membahayakan pengguna jalan raya lainnya. Aksi mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi disertai menggoyang-goyangkan kemudi bukanlah untuk ditiru. Terlebih saat sang pengemudi duduk di pintu truk sambil menari. Aksi ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, namun juga pengguna jalan yang lain. Aksi sopir truk nakal ini pun sempat viral di media sosial. Dan untuk mempertanggungjawabkan aksi tak terpuji ini, truk dan sopir atas nama Uyun Anwar, warga desa Pringu, Bululawang, digelendeng ke Mapolres Malang. Dengan adanya konten truk oleng yang tersebar di media sosial, maka saya minta maaf kepada semua pihak yang terkait atas ulah atau perilaku saya yang membahayakan diri saya sendiri dan pengguna jalan lainnya, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya yang akan merugikan saya sendiri dan pengguna jalan lain. Truk ini biasa digunakan sebagai pengangkut buah-buahan dari Surabaya menuju Bali. Video truk oleng dibuat di Jalan Raya Asem Bagus, Situbondo. Pada saat pembuatan video itu, perjalanan setelah mengangkut buah-buahan mengarah ke Malang. Tidak kami tangkap, kami tilang, sudah kami lakukan tilang, dan juga untuk barang bukti truk kami amankan. Polisi menegaskan akan menindak dengan sanksi pidana bila ada pengendara lain yang meniru aksi serupa. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Ratusan warga mengamuk dan merusak kantor Balai Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga geram dan tersulut emosi dengan pasangan selingkuh yang diamankan di kantor Balai Desa. Ratusan warga menyerang dan merusak kantor Balai Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga berteriak agar pasangan selingkuh dikeluarkan dari kantor Balai Desa dan diproses secara hukum karena sudah meresahkan warga. Warga yang geram tersulut emosi merusak kantor desa dengan melempari batu, kayu, serta pot bunga. Akibatnya kaca, komputer, lemari, dan beberapa dokumen serta fasilitas desa rusak. Peristiwa ini bermula saat pasangan selingkuh dilaporkan warga karena meresahkan. Mendapatkan laporan itu, pihak desa mengamankan pasangan di kantor Balai Desa untuk diberikan pembinaan. Namun warga tidak terima. Ini kan mungkin sudah pelampiasan dari mereka, Pak, karena adanya masalah ini yang sudah memang katanya warga sudah sering yang perempuan itu ke mana itu, ke rumahnya si laki-laki padahal tidak ada hubungan suami istri. Nah, ini kalau kita tanya itu katanya hanya hubungan kerja. Tadi kita menerima laporan dari masyarakat di Desa Ngintong ini mendatangi Balai Desa karena ada dua warga, laki-laki dan perempuan, yang selama ini menurut mereka meresahkan karena bukan sebagai suami istri. Tapi sekarang sudah kita bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut. Warga yang tetap bertahan di depan kantor desa akhirnya ditenangkan oleh polisi dibantu TNI agar warga segera membubarkan diri. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Dua pelaku pemerkosaan sekaligus perampokan seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat yang sedang bermain TikTok ditangkap polisi. Polisi masih memburu satu pelaku utama berinisial RTS. RP dan AH, dua pelaku pemerkosaan serta perampokan bocah di Bekasi, Jawa Barat, ditangkap Sudin 4 Jatan Reskrim Polda Metro Jaya. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Arta Gading, Jakarta Utara. AH merupakan penadah barang curian, sementara RP berperan sebagai pemantau situasi. Namun pelaku utama RTS yang memasuki rumah korban masih dalam pengejaran. Sebagai bahan informasi saja bahwa AH ini juga residivis, kemudian memang pernah juga melakukan aksi yang sama. Ya, pernah melakukan aksi yang sama-sama, berkomplot mereka, bersindikat bersama-sama. Makanya kami masih dalami terus. Juga pada saat kita lakukan uji tes urin untuk saudara RS ini adalah positif.
Sebelumnya, warga Bintara 1 Bekasi, Jawa Barat geger saat mengetahui peristiwa perampokan yang disertai pemerkosaan. Korban yang berusia 15 tahun diperkosa saat bermain TikTok di dalam rumah. Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya. Usai memperkosa korban, pelaku kemudian membawa 2 buah ponsel dan uang tunai. Pelaku lalu kabur melalui pintu belakang. Tim Liputan iNews melaporkan. Jasad bocah perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Korban diduga sengaja disimpan oleh orang tuanya selama 4 bulan setelah meninggal dunia. Warga Dusun Paponan, Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah geger dengan penemuan mayat seorang bocah berusia 7 tahun di sebuah rumah. Mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar. Jenazah korban diduga sengaja disimpan kedua orang tuanya selama 4 bulan setelah meninggal dunia. Lagi untuk penyebab meninggalnya, ini masih kita dalami. Hari ini kita laksanakan otopsi dari Dokpol Bidokes Polda Jateng, dan nanti dari keterangan itulah yang nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan. Kalau dari dugaan keterangan awal, itu sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. 4 orang telah diamankan dalam kasus ini, yaitu kedua orang tua korban dan 2 orang temannya. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki oleh polisi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Hartono, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kendal, Jawa Tengah ditangkap polisi. Pelaku ditembak di kaki karena melawan saat ditangkap. Ratusan warga menyerang dan merusak kantor Balai Desa Ngimbang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga berteriak agar pasangan selingkuh dikeluarkan dari kantor Balai Desa dan diproses secara hukum karena sudah meresahkan warga. Warga yang geram tersulut emosi merusak kantor desa dengan melempari batu, kayu, serta pot. Pemirsa, ke informasi selanjutnya, ditolak rujuk seorang pria di Subang, Jawa Barat dianiaya mantan istrinya dengan senjata tajam. Korban kini dirawat di sebuah klinik, sementara polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Seorang janda bernama Carsem berusia 45 tahun warga Dusun Karangjaya, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Subang, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan mantan suaminya, yakni Nur Salim berusia 50 tahun. Carsem mengalami luka senjata tajam di bagian lengannya. Dari pengakuan korban, pelaku nekat menganiaya mantan istrinya itu karena menolak untuk rujuk. Aksi sadis pelaku terjadi pada malam hari saat Carsem yang tengah tidur di rumahnya didatangi Nur Salim. Pelaku sempat membujuk korban untuk rujuk dengan memberi uang, namun korban menolak. Pelaku yang kesal langsung mencekik dan membanting korban ke atas tempat tidur. Korban pun berteriak. Saat itu pelaku berlari mencari parang dan langsung menganiaya korban menggunakan parang. Usai menganiaya korban, pelaku langsung melarikan diri. Masuk rumah, nggak tahu masuk dari mana gitu loh. Masuk rumah, pas ada di kamar, aku lagi tidur. Dia bangunin, pas ngobrol itu ngasih uang katanya sih. Katanya sih nggak tahu uangnya ada apa enggaknya. Ini ada uang katanya. Betul. Kamu beneran tega sama saya, udah tegel gitu. Saya udahlah, kamu kawin lagi aja, kayak gitu saya nyapa. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri setelah melakukan aksi jahatnya. Jadi begini, dari sejak tadi malam sesaat setelah kejadian, kita dapat informasi kan dari laporan dari warga negara kan seperti itu. Kita langsung ke TKP, cek TKP dan mengamankan dulu korban dan dibawa ke rumah sakit. Itu seperti itu. Memang dugaan sementara itu sama mantan suaminya yang baru sebulan yang lalu dinyatakan cerai. Nah, motifnya lagi kami dalami dan hingga saat ini pelaku masih dalam pencarian. Akibat kejadian ini, Carsem harus menjalani perawatan intensif di sebuah klinik dekat tempat tinggalnya.
Sebuah mobil diamuk massa di Cakung, Jakarta Timur karena tabrak lari. Belakangan diketahui mobil ini merupakan curian dari kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah video amatir yang viral ketika massa di Cakung, Jakarta Timur menghancurkan mobil yang diduga telah menabrak pengendara motor dan pejalan kaki sehingga 8 orang terluka. Menurut polisi, selain tabrak lari, pelaku ternyata mencuri mobil milik saudaranya yang diambil di kawasan Kota Bekasi. Saat kabur dan menabrak sejumlah orang, pelaku sedang dalam pengejaran. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif. Pelaku sudah dikejar baik dari keluarga korban ya, sampai dengan dari tempat dia mencuri mobil sampai dengan di Cakung itu ada 8 orang yang tertabrak ataupun juga terserempet dari pelaku. Nah, kondisi korban yang tertabrak sendiri seperti apa, Bang? Macam-macam, ada yang terserempet, ada yang memang tertabrak gitu, ada yang memang luka-luka di fisiknya. Tapi nggak ada yang meninggal, Bang? Tidak ada. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait arus balik dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Aris Pagi akan segera kembali.